Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang tema-tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi, terutama dunia bisnis. Tidak ketinggalan, khusus untuk adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa dari prodi apapun, dan juga mereka-mereka yang berkepentingan dengan berbagai bekal ilmu di bidang ekonomi maupun bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang proposal penelitian. Kita tahu bahwa proposal penelitian merupakan salah satu hal yang teramat penting, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa maupun guru, dan tidak ketinggalan juga para dosen yang memang lekat sekali dengan dunia penelitian. Proposal penelitian itu merupakan salah satu jenis dari karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah pencapaian penelitian baik dalam bidang sains maupun untuk berbagai kepentingan akademis, serta berharap agar para sponsor itu mau untuk mendanai kegiatan penelitian tersebut. Nah, proposal penelitian itu sendiri memiliki beberapa fungsi yang teramat penting. Adapun fungsi dari proposal penelitian yang pertama adalah untuk mendapatkan persetujuan. Proposal penelitian itu disusun atau dibuat agar si peneliti mendapatkan sebuah persetujuan, sehingga peneliti bisa melaksanakan aktivitas penelitiannya tanpa adanya hambatan dari pihak manapun. Itu adalah fungsi yang pertama dari proposal penelitian. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana kebutuhan penelitian itu sendiri. Seorang peneliti mestinya menyusun dokumen proposal penelitiannya dengan baik, terutama agar dia mampu mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penelitiannya. Kemudian fungsi yang ketiga dari proposal penelitian itu adalah untuk dan sebagai gambaran atas penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam hal ini harus menyampaikan secara jelas tentang apa manfaat dan juga dampak yang mungkin muncul setelah penelitian dilakukan. Dan fungsi yang keempat yaitu untuk menjelaskan rencana penelitian. Kita tahu bahwa tujuan dan fungsi dari proposal penelitian
adalah untuk menjelaskan maksud secara keseluruhan dari rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, maka pihak yang akan memberikan persetujuan akan mampu mencerna dengan baik rencana penelitian tersebut. Itu tadi beberapa fungsi dari sebuah proposal penelitian. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan. Seperti apa struktur penulisan proposal penelitian yang baik? Kalau kita berbicara tentang struktur penulisan, maka ini harus disesuaikan dengan bidang penelitian sesuai dengan keilmuan yang akan diteliti. Namun, pada dasarnya ada beberapa standar yang bisa dijadikan acuan di dalam menyusun sebuah struktur penulisan proposal penelitian, yaitu yang pertama adalah bagian awal. Di bagian awal dari proposal penelitian ini ada beberapa yang perlu kita susun di dalamnya. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa di bagian awal itu haruslah ada judul dari penelitian. Kemudian yang kedua, kita juga harus membuat paparan tentang pendahuluan. Yang ketiga itu tentang latar belakang. Yang keempat yaitu perumusan masalah. Yang kelima yaitu tujuan dari penelitian. Yang keenam yaitu sasaran, kemudian juga luaran dan ruang lingkup penelitian. Yang ketujuh, masih di bagian awal, yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang kedelapan adalah tentang perumusan hipotesis penelitian. Yang kesembilan adalah kerangka berpikir, dan yang kesepuluh adalah asumsi teori yang digunakan di dalam penelitian. Itu semuanya ada di bagian awal dari sebuah proposal penelitian. Setelah kita menyelesaikan bagian awal, barulah kita masuk ke bagian kedua atau bagian isi. Isi dari proposal penelitian itu juga ada beberapa item yang harus dipaparkan. Apa saja? Yang pertama adalah di bagian isi itu ada yang namanya pendekatan penelitian. Kemudian yang kedua adalah variabel dan indikator. Yang ketiga adalah tentang populasi dan sampel. Yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Yang kelima itu ada tentang teknik pengolahan dan analisis data. Yang keenam, masih di bagian isi, itu ada subjek dari penelitian.
Yang ketujuh itu ada pembahasan tentang instrumen dan tahapan penelitian. Yang kedelapan adalah jadwal atau rentang waktu atas pelaksanaan penelitian. Yang kesembilan itu adalah rencana publikasi hasil penelitian. Serta yang ke-10 yang masih di bagian isi itu adalah bagian penutup. Itu adalah kesemuanya bagian dari isi proposal penelitian. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan bagian isi dari proposal penelitian, maka selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari proposal penelitian. Di bagian akhir ini pun ada beberapa hal yang perlu dimasukkan di dalam proposal penelitian. Apa saja itu? Beberapa di antaranya adalah yang pertama, itu tentang daftar pustaka. Kemudian yang kedua itu ada lampiran. Biasanya di dalam lampiran ini pun ada yang namanya lembar pengesahan. Kemudian yang ketiga itu ada dokumen riwayat hidup dari sang peneliti. Yang keempat itu ada yang namanya rencana anggaran biaya penelitian. Dan yang kelima adalah tentang dokumentasi penelitian. Nah, itu tadi bagian-bagian yang perlu kita perhatikan jika kita ingin menyusun sebuah proposal penelitian. Mulai dari bagian awal, kemudian bagian isi, sampai pada bagian akhir. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengenal berbagai jenis proposal penelitian. Ada banyak jenis dalam hal proposal penelitian ini. Dari banyak jenis tersebut, yang pertama itu adalah jenis proposal penelitian pengembangan. Proposal jenis ini dibuat untuk sebuah kegiatan yang menghasilkan suatu rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang aktual. Apa contoh dari proposal penelitian pengembangan? Bagi rekan-rekan mahasiswa, baik program sarjana maupun pasca sarjana, tentu harus melewati jenis proposal penelitian pengembangan ini. Karena mereka harus menyelesaikan yang namanya, untuk mahasiswa program sarjana itu ada skripsi. Kemudian untuk mahasiswa program strata 2 itu ada tesis. Dan untuk mahasiswa untuk strata 3 itu ada kewajiban untuk menulis penelitian, yaitu berwujud disertasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua itu adalah jenis proposal penelitian kuantitatif. Proposal ini menggunakan pendekatan deduktif induktif. Biasanya proposal ini itu dibuat berdasarkan suatu kerangka teori, kemudian dilanjutkan dengan gagasan para ahli atau pemahaman dari si peneliti berdasarkan pada pengalamannya.
Itu adalah jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga yaitu proposal penelitian kajian pustaka. Untuk proposal jenis ini itu berisi tentang telaah pustaka yang dibuat dengan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber pustaka. Kemudian disajikan dengan cara baru dan juga untuk keperluan baru. Dan jenis yang berikutnya yaitu jenis proposal penelitian kualitatif. Penelitian yang mengharuskan melalui sebuah proposal jenis ini itu biasanya dibuat untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari berbagai latar bidang dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci di dalamnya. Proposal ini bersifat deskriptif dan ada kecenderungan menggunakan analisis pendekatan induktif. Nah, itu tadi beberapa jenis proposal penelitian. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Selain ada istilah proposal penelitian, kita juga mungkin familiar dengan istilah yang namanya proposal kegiatan. Apakah ada bedanya di antara keduanya? Ada perbedaan mendasar dari dua jenis proposal tadi, baik itu proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Perbedaan yang pertama adalah bahwa proposal penelitian itu dibuat karena kaitannya dengan banyak orang dan berkaitan dengan suatu kepentingan. Sementara untuk proposal kegiatan itu dibuat untuk mengajukan sebuah permintaan atau persetujuan tentang sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan suatu kelompok. Seperti jika kita akan mengadakan sebuah acara seminar atau konser. Nah, itu perlu yang namanya proposal kegiatan. Perbedaan yang kedua di antara keduanya adalah bahwa proposal penelitian itu dibuat lebih baku serta lebih terstruktur. Sementara untuk proposal kegiatan itu cenderung lebih fleksibel, tergantung kepada keperluan atas penyusunannya. Nah, itu tadi berbagai hal sekilas tentang proposal penelitian. Jika kita telah mengetahui berbagai hal tentang proposal penelitian ini, maka harapannya jika proposal penelitian ini sudah selesai dengan baik, maka yang namanya penelitian
bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal dilakukannya sebuah penelitian. Demikian pembahasan singkat kita tentang proposal penelitian. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.